Cerita dimulai dari Boruto berada di dalam dimensi es milik Kaguya. Mereka berhasil kabur dari kejaran sang Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Mereka harus kembali menunda untuk bertempur, sebab sudah sangat sulit buat Boruto untuk terus-terusan maju paling depan di arena pertempuran. Saat itu Boruto dan Otsutsuki yang berada di pihaknya berjalan di tengah-tengah salju yang tebal, dan tidak lupa juga makhluk raksasa kuno yang keluar dari jaugan Boruto mengikuti mereka dari belakang. Saat itu mereka berdua berbicara ringan sambil berjalan, tapi Boruto masih khawatir dengan semuanya yang sedang dalam bahaya di dalam desa. Tapi Boruto paham juga dengan posisinya, walaupun dia bisa kabur, tapi Otsutsuki ini bisa membuat tubuhnya tiba-tiba membeku dan tidak dapat bergerak, sehingga tidak ada celah bagi Boruto untuk memberontak. Saat itu Boruto berkata kepada Kurama, "Mitsuki memiliki cakra Hachibi di tubuhnya. Apa kau bisa menghubungi dia dan mencari tahu kabar dari mereka semua yang ada di sana?" Kurama, yang mendengar itu membalas, "Koneksi kami terputus saat aku memerintahkan mereka agar mengumpulkan banyak cakra yang banyak untuk kau masuk ke dalam barrier mode 9 biju. Setelah itu aku tidak bisa berbicara dengan siapapun. Aku rasa itu akibat ulahnya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tidak tahu dia mau kemana membawaku. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa selain tunduk padanya. Mungkin sesuatu yang merepotkan akan ditunjukkan olehnya kepadaku." Otsutsuki yang bisa mendengar obrolan mereka berdua langsung berkata, "Setelah kita kabur dari dia, mungkin si brengsek itu akan menghajar mereka semua yang ada di sana. Cukup menyedihkan melihat orang-orangmu berusaha sekuat itu tanpa mereka bisa berkaca dengan melihat dirinya sendiri." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku rasa dia tidak akan tertarik menghadapi mereka. Dia hanya mengejarku kemanapun aku pergi. Tapi mau sampai kapan kau mengajakku berjalan seperti ini? Jika aku berkhianat, aku bisa mencabikmu dengan makhluk yang ada di belakangku." Otsutsuki yang mendengar itu berkata, "Tempat ini terhubung dengan semua dimensi yang ada di alam semesta, dan inilah kemampuan Kaguya yang dia dapat setelah memakan buah cakra. Aku akan memberikan buah cakra milikku yang aku simpan di masa lalu. Aku harap tidak ada yang menemukannya." Boruto yang mendengar itu menjawab dengan nada ketus dan kasar, "Lagi-lagi kau membicarakan hal murahan seperti itu? Aku tidak perlu menggunakannya, aku sudah muak dengan buah cakra yang kau sebut itu. Jika kau tidak mengekangku, masih banyak jutsu yang belum aku keluarkan, salah satunya makhluk yang ada di belakangku." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Yaitu makhluk kuno yang sudah lama menghilang, bahkan di eraku dia sangat sulit ditemukan. Bisakah kau berbicara sedikit bagaimana kau memanggilnya? Kau hebat juga." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku hampir lupa. Aku sudah mengambil kekuatan dari Eida, aku bisa melihat apapun dari sini. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi tanpa harus meminta bantuan darimu." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengubah satu matanya menjadi Senrigan milik Eida. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung berkata, "Menarik juga, jadi kau mulai senang mengoleksi mata orang yang sudah mati? Tapi bagaimana? Apa kau bisa melihat apapun dari sini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini aneh, mengapa kekuatan ini tidak bisa bekerja seperti biasa? Aku hanya melihat garis hitam dan tidak melihat apapun kecuali itu. Tidak salah lagi, ini pasti ulahmu kan sialan?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Hei, mengapa kau menuduhku? Aku tidak tertarik menggunakannya jika memang aku mau. Tapi aku rasa ini semacam fitur saat kita berada di sini, tempat ini seperti dikunci dari dalam maupun luar. Aku kira itu alasan paling logis jika kau penasaran." Boruto yang mendengar itu mengeluarkan kunai Hiraishin miliknya. Dia mendekati makhluk kuno itu dan memberikannya formula Hiraishin. Menyaksikan tindakan Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Tidak ada gunanya, percuma saja kau memindahkan dia. Kau tahu sendiri kan, tidak ada daratan kecuali lahar panas yang mengalir di seluruh tanah." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tahu itu. Aku menandai dia jika aku merasa terganggu olehmu, aku akan memindahkan dia secara tiba-tiba dari depanmu saat itu juga." Setelah Boruto berkata demikian, Otsutsuki itu menghentikan langkah kakinya, dia mengeluarkan Jubi dari bawah gumpalan salju yang tebal. Saat itu Boruto langsung refleks menjauh dan mengeluarkan pedangnya. Melihat Boruto panik, Otsutsuki itu berkata, "Jangan khawatir, ini Jubi milikku sendiri, dia tidak akan menyerang kau jika aku di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa katamu? Jubi? Sial, bagaimana kau bisa memilikinya?"
Otsutsuki itu menjawab, "Jadi Momoshiki tidak mengajarimu apapun ya?" Setiap Otsutsuki kasta tertinggi memiliki jubi mereka masing-masing, jadi tidak ada yang spesial. Seperti rubah yang ada di tubuhmu, dia tercipta akibat jubi milik Kaguya dipecah oleh Hagoromo, dan jubi Ishiki dipecah Code menjadi Jura. Tapi kau tahu kan maksudku sekarang? Boruto yang mendengar itu membalas, "Berhentilah bersikap tenang seperti itu sialan. Jubi tidak pernah tunduk dengan siapapun, jadi jangan mengelabuhiku." Otsutsuki yang mendengar itu tiba-tiba naik ke atas kepala Jubi dengan santai dan berkata, "Aku akan menghadiahkan ini padamu jika aku dikalahkan." Walau bagaimanapun Boruto, aku juga tidak terlalu percaya diri bisa mengalahkan dia, tapi aku rasa itu bukan takdirku adalah menuntunmu untuk melenyapkannya. Boruto yang mendengar itu langsung kembali berjalan dan berkata, "Aku tidak butuh monster itu, aku sama sekali tidak tertarik melihatnya. Bahkan saat kau mengeluarkan itu, aku hampir langsung menyerangnya." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Jangan berkata sombong seperti itu. Aku mengenalmu dari siapapun Boruto, bahkan saat kau lahir aku sudah ada di matamu." Boruto yang mendengar itu berkata, "Apa hanya ini yang ingin kau tunjukkan padaku? Jika tidak, berbicaralah sekarang, aku tidak suka membuang-buang waktuku." Mendengar itu Otsutsuki tersebut tersenyum tipis, tapi secara tiba-tiba, dia muncul di samping Boruto dan mengeluarkan Jougannya, dan tidak lama berselang, jubi itu langsung terserap masuk ke dalam mata Boruto secara tidak terduga, dan Boruto tidak bisa berbuat apapun. Otsutsuki itu kembali membuat tubuhnya membeku sehingga membuat Boruto tidak bisa menolaknya. Otsutsuki itu memberikan jubi miliknya kepada Boruto, dia mulai berpikir warisan apa yang dia miliki, sudah saatnya memberikan kepada Boruto dari sekarang. Setelah jubi dimasukkan ke dalam tubuhnya, Boruto tiba-tiba terjatuh dan lemas. Dia seolah-olah kehilangan tenaganya secara drastis. Melihat Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Itu hal yang normal, wajar saja kau langsung kehilangan keseimbangan setelah aku memasukkan makhluk sebesar itu ke tubuhmu. Itu adalah warisanku kedua setelah Jougan." Setelah berkata demikian, Otsutsuki itu mengembalikan Boruto seperti sebelumnya, alhasil Boruto langsung bisa bergerak dan berkata, "Dasar kurang ajar, berani-beraninya kau melakukan ini padaku? Aku tidak percaya kau memasukkan jubi di tubuhku." Otsutsuki yang mendengar itu kembali berjalan dan berkata, "Kau tahu Boruto, aku rasa kau satu-satunya manusia yang memiliki kekuatan terbesar saat ini, seharusnya kau cukup bangga dengan pencapaian itu." Boruto yang mendengar itu perlahan berdiri dan berkata, "Jika saja kau lengah, aku akan membuatmu babak belur dasar sialan. Aku tidak menyangka akan menjadi Jinchuriki Jubi akibat ulah tanganmu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir Boruto, Jubi miliki berbeda dari yang pernah kau jumpai. Dia akan sangat patuh padamu tanpa membangkang sedikit pun. Kau akan merasakannya nanti jika di pertempuran asli melawannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku harap dengan ada monster ini, aku bisa melepaskan kekanganmu dan kembali Konoha sekarang." Otsutsuki itu berkata, "Ayolah, kita sudah hampir sampai. Apa kau perlu aku memikulmu Boruto?" Kurama yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Dia benar-benar menakjubkan, dia bisa membuat jubi itu berada di tempat yang berbeda denganku. Sepertinya dia benar-benar ingin membuatmu menjadi kuat dari sebelumnya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Hei Kurama, berhentilah mendukung si brengsek itu. Aku seperti binatang peliharaannya sekarang. Tapi jika aku jujur, aku merasakan gejolak cakraku jauh meningkat, bahkan hampir puluhan kali lipat dari biasanya. Tapi aku tidak mau berterima kasih kepada si brengsek itu." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia masuk ke alam bawah sadarnya dan menemui jubi yang dimasukkan Otsutsuki itu sebelumnya. Saat itu Boruto langsung berkata, "Jujur saja aku tidak suka denganmu sedikit pun sialan, tapi jika kau tidak mau patuh, kau tahu hukuman apa yang aku buat untukmu, ingat itu baik-baik." Jubi yang mendengar itu tiba-tiba berkata yang membuat Boruto terkejut, "Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan Tuan Otsutsuki Boruto. Aku akan menjadi pasukan terkuatmu dan kau tidak akan menyesal dengan kehadiranku di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku benar-benar terkejut melihat kau bisa berbicara sepertiku. Sial, sepertinya aku kurang tidur untuk memahami semua hal gila datang secara bersamaan." Jubi yang mendengar itu membalas,
Jika kau memerlukan bantuan katakan saja padaku Tuan Boruto Otsutsuki. Aku akan mengabulkannya tanpa terkecuali. Boruto yang mendengar itu tertawa licik mengejek dan menjawab. Kau sepertinya benar-benar binatang ternak miliknya, kalian berdua sama banyak berbicara. Tapi jika kau bisa, apa kau dapat membuatku keluar dari sini dan pergi ke Konoha? Jubi yang mendengar itu membalas. Saat ini aku tidak bisa melakukannya. Tapi jika kau mau melihat apa yang terjadi kepada mereka, aku bisa mengubah Rinne Sharinganku menjadi gambaran langsung apa yang terjadi di sana. Apa kau mau? Boruto yang mendengar itu membalas. Awalnya aku cukup kecewa saat kau tidak bisa membawaku ke sana. Tapi baiklah, yang tadi itu cukup menarik. Perlihatkan padaku gambaran apa yang sedang terjadi di sana. Itu sudah cukup buatku untuk saat ini melihat keadaan mereka sekarang. Setelah Boruto berkata demikian, Jubi mengeluarkan pantulan cahaya terang berwarna merah dari matanya, dan tiba-tiba keluar tayangan langsung situasi yang terjadi di dalam desa Konoha saat ini. Saat itu Boruto melihat Shinki dan Gaara benar-benar menjadi garis pertahanan terakhir menghadapi kesulitan yang ada di sana. Tapi saat fokus melihat apa yang terjadi di depan, Otsutsuki itu muncul di alam bawah sadar Boruto dan berkata, mereka jauh lebih tangguh dari yang kuduga. Cukup mengesankan mereka bisa bertahan sampai detik ini. Boruto yang mendengar itu langsung menjawab. Sepertinya tidak ada lagi privasi untukku ya. Sial, kau bisa sesukamu masuk ke sini. Tapi seperti yang kau lihat, kami para shinobi tidak akan semudah itu menyerah. Tidak sepertimu yang terlalu merendahkan kami. Otsutsuki yang mendengar itu membalas. Begitu ya? Sepertinya kau sudah mulai merasakan manfaat dari Jubi yang kuwariskan ini. Untukmu, bagaimana? Kau senang? Boruto yang mendengar itu membalas. Sial, langsung saja, apa maumu dari tadi memprovokasiku? Kau tidak bisa membiarkan aku sedikit melihat apa yang terjadi di sana. Otsutsuki yang mendengar itu membalas. Aku sudah menunggumu di luar, kau seperti orang tuli yang tidak bereaksi saat aku memanggilmu. Jadi aku langsung masuk ke alam bawah sadarmu. Sekarang mengerti? Boruto yang mendengar itu langsung berkata. Pergilah dari sini, aku bisa mengikutimu dari belakang tanpa menutup apa yang terjadi saat ini dengan mereka.